Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sob. Video kali ini gue bakal berbagi cerita atau sharing tentang bagaimana caranya mengurus balik nama kendaraan bermotor tanpa ke biro jasa alias ngurus sendiri sob. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya sob. Ya walaupun channel campur aduk kayak gado-gado, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Iya. Sebelum kalian datang ke Samsat untuk mengurus balik nama kendaraan kalian, jangan lupa kalian siapkan dulu dokumen-dokumen yang diperlukan. Kita sebutkan apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah BPKB asli dan fotokopi. Yang kedua STNK asli dan fotokopi. Yang ketiga KTP asli atas nama pemilik baru dan fotokopi. Jadi KTP pemilik lamanya tidak diperlukan. Dan yang keempat adalah kwitansi bukti pembelian kendaraan bermotor asli dan fotokopi. Nah, kwitansi di sini kalau bisa dilengkapi dengan materai karena sah secara hukum. Untuk fotokopinya masing-masing 5 saja juga sudah cukup untuk jaga-jaga. Langkah selanjutnya adalah kalian datang ke kantor Samsat yang lama atau yang tertera pada BPKB lama. Kebetulan kalau punya gue awalnya dari Samsat Kabupaten Bekasi. Setelah itu kalian daftar di loket cek fisik. Dokumen yang diserahkan adalah BPKB asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, dan juga KTP asli dan fotokopi, serta kwitansi asli dan fotokopi. Nantinya kalian di sini akan diberikan formulir untuk cek fisik kendaraan kalian. Lalu kalian membawa kendaraan dan juga formulir ke tempat cek fisik. Di sini tidak ada pemungutan biaya apapun alias gratis. Nah, selanjutnya setelah kalian cek fisik kendaraan, kalian menuju loket pendaftaran yang tadi untuk mengambil dokumen yang ditahan. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam kantor dan kita menuju loket pendaftaran khusus di dalam kantor. Lalu berkasnya kita kumpulkan dan kita tunggu sampai nama kita dipanggil. Setelah dokumen kita dicek, kita menuju loket mutasi. Proses ini yang dinamakan dengan cabut berkas dari Samsat lama. Di loket ini kalian harus mempersiapkan uang sebesar Rp150.000 untuk kendaraan bermotor roda 2 dan Rp250.000 untuk kendaraan roda 4. Di loket ini membutuhkan waktu kerja selama 2 hari. Jadi 2 hari kemudian baru kita balik lagi untuk mengambil berkasnya. Di sini gue berbagi pengalaman bahwa gue kena tipu oleh oknum polisi Samsat Kabupaten Bekasi, tepatnya di loket mutasi. Karena seharusnya di sini untuk kendaraan roda 2 bayar Rp150.000, akan tetapi gue diminta uang sebesar Rp250.000. Dan sayangnya gue baru tahu daftar biaya untuk cabut berkas itu setelah gue bayar di loket mutasi. Jadi ya nasi udah jadi bubur, nggak bisa diapa-apain sob. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Setelah 2 hari kemudian, 2000 years later, kita balik lagi ke Samsat awal untuk mengambil berkas di loket mutasi. Langkah selanjutnya adalah kita menuju loket arsip. Kalau di Samsat Kabupaten Bekasi ada di luar sebelah kiri gedung. Ini adalah langkah terakhir untuk cabut berkas. Jadi setelah ini kita tidak ada urusan lagi di Samsat awal atau Samsat lama. Namun disayangkan di loket ini masih ada pungli sob. Yang seharusnya gratis kita diminta uang seikhlasnya. Bilangnya sih untuk jasa pengarsipan, ya tetap aja sih namanya pungli. Dan gua ngasih Rp10.000.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke langkah yang berikutnya, yaitu datang ke samsat yang baru atau samsat tujuan kita. Kebetulan samsat tujuan mutasi gua di samsat Kota Bekasi. Di sini dinamakan dengan proses mutasi masuk. Selanjutnya kita menuju loket cek fisik untuk mendaftarkan kendaraan kita. Dokumen yang dibawa adalah berkas yang telah diberikan dari samsat awal. Di loket ini ada syarat tambahan, yaitu fotokopi 1 lembar formulir cek fisik yang telah dilakukan di samsat awal. Loket ini berada di luar gedung sebelah kanan. Lalu kita masuk ke dalam gedung kantor samsat Kota Bekasi. Karena yang gua urus adalah kendaraan roda 2, maka kita lanjut ke loket pendaftaran perubahan identitas R2 atau R3. Dan di loket ini petugas meminta KTP asli kita. Setelah itu kita akan diberikan nota perhitungan pajak kendaraan bermotor. Di sini biayanya setiap motor berbeda-beda. Kalau yang gue urus ini totalnya 640.500. Lalu kita menyiapkan uang sesuai yang tertera pada nota tersebut. Setelah itu langkah selanjutnya adalah menuju loket kasir perubahan identitas. Di kasir ini kita diminta biaya sesuai dengan nota tersebut, alias tidak ada biaya tambahan apapun. Tidak ada kejadian seperti yang dilakukan oleh oknum di samsat sebelumnya. Kemudian kita menunggu STNK baru kita jadi dengan nomor polisi yang baru dan nama pemilik yang baru. Nanti nama kita akan dipanggil di loket pendaftaran perubahan identitas yang tadi. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu menuju loket pengambilan plat nomor. Kita di sini hanya menyerahkan STNK baru dan KTP asli. Setelah itu kita menunggu sampai pencetakan plat nomor kita jadi. Langkah tadi adalah langkah terakhir di samsat tujuan kita. Di samsat tujuan kita atau proses mutasi masuk ini kita mendapatkan STNK baru dengan nama pemilik baru dan juga nomor polisi baru serta plat nomor baru. Dan selanjutnya kita melakukan proses perubahan identitas pada BPKB. Untuk perubahan identitas pada BPKB kita tidak bisa melakukannya di kantor samsat. Kita harus mengurus di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Untuk lokasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan samsat awal serta tujuan, alamat lengkapnya akan gue tulis di deskripsi video di bawah ini. Kemudian kita menuju loket pendaftaran tamu yang berada di teras gedung Direktorat Lalu Lintas ini. Dokumen yang kita perlukan di sini adalah dokumen seperti yang kita bawa saat proses di samsat tujuan. Dan ada tambahannya satu lagi, yaitu fotokopi STNK baru. Di loket ini KTP asli kita ditahan dan ditukar dengan ID card tamu. Langkah selanjutnya adalah menuju loket pengisian formulir. Di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya ini sudah sistem komputerisasi. Jadi kita hanya menyerahkan ID card tamu kita dan juga dokumen yang diperlukan. Dan yang mengisi di komputer dibantu oleh Ibu Polwan. Langkah selanjutnya adalah menuju Bank BRI. Sebelum menuju loket ini kita diminta untuk menyiapkan uang sesuai pembayaran. Untuk biaya pembayaran balik nama kendaraan roda 2 atau motor sebesar Rp225.000, sedangkan kendaraan roda 4 atau mobil sebesar Rp375.000. Setelah membayar, kita akan diberikan nomor antrian seperti gambar berikut. Setelah itu kita menuju loket pendaftaran BPKB ganti pemilik dan menunggu sampai nomor antrian kita dipanggil. Lalu kita akan diberikan nota untuk pengambilan BPKB baru. Akan tetapi untuk penerbitan BPKB baru membutuhkan proses 1 hari kerja. Jadi hari berikutnya kita harus balik lagi ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Setelah hari esoknya datang kembali, kita langsung saja menuju lantai 2 gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menuju ke loket penyerahan BPKB baru dengan menyerahkan nota pengambilan BPKB. Jadi setelah pengambilan BPKB baru, proses balik nama kendaraan bermotor kita sudah selesai. Kita sudah mendapatkan STNK baru dengan nama pemilik baru, nomor polisi baru, plat baru, dan juga BPKB dengan nama pemilik yang baru. Oke sob, sekarang kita bandingkan biaya untuk balik nama kendaraan bermotor mengurus sendiri dan biaya di biro jasa. Untuk biaya mengurus sendiri, yang pertama cabut berkas 150.000, pajak kendaraan 640.500. Untuk pajak di sini berbeda-beda. Yang ketiga, penerbitan BPKB baru 225.000 dan totalnya adalah menjadi Rp1.015.500. Sedangkan untuk biaya di biro jasa totalnya menjadi Rp1.932.000. Jadi perbedaannya sekitar Rp900.000. Berarti perbedaannya biaya di biro jasa hampir 2 kali lipat dengan biaya apabila kita mengurus sendiri. Oke sob, kalau saran dari gua, apabila kalian memiliki banyak waktu luang, lebih baik kalian mengurus sendiri karena perbedaan harga yang cukup lumayan jauh. Akan tetapi apabila kalian sibuk bekerja atau memiliki kesibukan dan harga bukan masalah bagi kalian, lebih baik di biro jasa karena kita tinggal terima beres. Mungkin cukup sekian video tutorial bagaimana caranya mengurus sendiri balik nama kendaraan bermotor dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya agar channel ini terus berkembang sob. Sampai bertemu di video-video gua selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.